Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton podcast Ngobar ini. Jumpa lagi kita dengan podcast Ngobar MTMA Bandung dengan spesial episode bersama dengan konten kreator kita, yaitu Bang Handi. Halo semua. Halo. Waduh, kali ini saya di depan kamera ya. Iya, biasanya di belakang kamera nih. Dan sebelum ngobrol sana kemari, mari kita perkenalan dulu dengan Bang Handi. Silakan Bang Handi perkenalkan diri. Oke, saya Handi Pratama, lebih dikenal dengan kreator kali ya. Yeah. Karena saya melingkupi lebih ke dunia visual gitu, dan seni gitu. Bang Handi, silakan perkenalkan diri dari mana gitu, terus tinggal di mana, dan pokoknya kayak biodata gitu lah. Oke. Boleh. Saya sih dari Bandung gitu ya. Bukan apa? Sibukannya saat ini lebih ke berbisnis dengan lebih ke kreator sih tepatnya. Wis, mantap. Sekarang sedang berkreator di mana aja, Bang? Berkreator di mana? Saat ini lebih ke namanya ruang kolaborasi, terus untuk YouTube juga, YouTube pribadi sama YouTube beberapa partner lah ya, YouTube termasuk MTMA sendiri. Nah, Wis, mantap. Apa nama channelnya nih? Handi Pratama, pakai nama sendiri aja. Iya. Udah ada AdSense ya? Mantap. Syukurlah. Banyak-banyakin tonton ya. Amin. Jangan lupa like, subscribe. Iya, betul. Mantap. Bang Handi nih, Bang Handi ini masuk MTMA sejak kapan? 2015 ya, yang di Gunung Putri. 16 di Gunung Putri 16. Iya. Gitu. Pas momen 17-an ya? Iya, pas bendera yang terbesar berapa sih? Itu 9 kali 3 meter. 9 kali 3 kebetulan meter 71 orang juga. Nah, gimana gitu. kesan-kesannya Bang waktu ikut open trip pertama dan juga open trip waktu itu? Nah, sebenarnya waktu itu karena ada teman namanya Shelly. Sekarang udah nggak tahu udah nggak ada ya? Nggak usah Shelly Marcelina. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi di member ya. Nah, terus ya penasaran sih, pengen searching gitu di Bandung tuh ada nggak, ternyata ada gitu. Iya. Ternyata langsung di opreknya itu gitu. Terus saya sempet ngontak ke siapa, akhirnya ada dijadwalkan di Gunung Putri gitu. Oh iya. Pas 17-an saya mikir 17-an doang tuh biasa gitu, ternyata spesial kali ini kan. Iya, betul. Dengan bendera terbesar, terus ada drone segala dan lain, dan ikutan pakai kertas yang bikin pola merah putih gitu kan. Iya, kebagian megang warna apa tuh? Putih kalau nggak salah. Oh, mantap. Putih, mantap. Iya. Dan itu lumayan dijemur ya kalau nggak salah, kita di tengah terik ya. Sampai jam 12 kurang kalau nggak salah. Ya memang waktu itu Gunung Putri masih sedikit pohon. Nah, gitu. Jadi ya, tapi berteduh juga. Ya kaget ternyata banyak gitu kan, ternyata antusias anak mudanya gitu. Motivasi Bang Handi masuk MTMA ini apa nih? Motivasinya sebenarnya lebih pengen gimana sih nambah relasi pertemanan, tapi dengan cara hobi. Nah itu, karena dari hobi kan kita juga nggak mungkin nggak kenal yang lain-lainnya kan. Iya. Walaupun saya bukan seorang adventure kayak yang lain-lainnya yang trip kemana aja, tapi mendengar dan akhirnya terbawa vibes-nya sendiri MTMA kan, akhirnya ya seru lah gitu. Kalau misalkan ada duit ya pengen sih keliling Indonesia mah. Mantap, semoga tercapai. Amin. Keliling Indonesia. Terus alasan Bang Handi tetap aktif sampai sekarang nih apa nih? Alasan tetap aktif adalah buat saya berarti 5 tahun ada ya? 2016 kan sampai 2021, iya 5 tahun. 5 tahunan di MTMA buat saya berkesan sih, karena pergantian, walaupun nggak dekat semua, baru kali ini mungkinnya dekat-dekatnya kita kan. Iya. Tapi itu yang buat saya tuh apa ya? Nambah ilmu baru, nambah pertemanan baru, terus yang pasti di MTMA itu nggak ada yang saling mencibir gitu. Keluarganya lebih saling melengkapi sih. Iya, di bawah asik ya, di bawah asik ya, ngetrip aja. Nah, bicara soal ngetrip nih, trip mana yang paling berkesan bagi Bang Handi? Kalau sama MTMA sendiri, itu ke Artapela. Oh iya, Gunung Artapela nih guys. Kenapa Artapela? Karena saya waktu itu diajakin schedule kita kan ya, Artapela pakai motor dari Bandung ke Kebutan gitunya, kita touring. Saya pikir gunung Lutik kayak Gunung Putri. Nah, katanya kita tuh datang di jam berapa? Jam 8 malam ya kalau nggak salah, gelap kan, gelap. Yang lain kok bawa carrier-nya gede-gedenya. Orang tuh cuman bawa tas kecil dengan jaket kulit yang biasa gitu. Terus ya udahlah ikutin mendaki malam gitu ya. Sangkanya kayak Gunung Putri kali ya. Nah, ya sejauh. Terus nyampe itu sekitar jam 12 kurang gitu ya, 12 malam kurang kan. Nyampe di puncak itu. Nah, di situ masih cuman dingin biasa, kenapa yang lain udah pada perlengkapannya yang lengkap gitu ya. Sedangkan saya mah udah bar-barnya gitunya, yang penting mah
seru gitu. Iya. Nah tepat jam berapa, sekitar jam 2 subuhan ternyata saya kayak apa ya, semi hipotermia mungkin ya, yang menggigilnya tuh edan gitu cek saya teh. Padahal asa dalam tenda teh anget gitu kan. Dan kira saya kedinginan biasa, ternyata sangat kedinginan. Dan di situ ternyata ya udah agak apa ya, kayak blur gitu ya. Nah terus orang yang menolong saya pertama di situ adalah Andre ya. Andre coba nama lengkapnya? Ya Andre Suta. Andre Suta itu dia yang ngasih apa, sleeping bag ya nggak salah. Iya, karena stand dan double sleeping bagnya, ibaratnya sampai di kekupan ya ku sleeping bag itu tuh. Di situ saya udah tidur aja. Dan pas bangun pagi kayak kesangan sih, keringetan gitu. Dan pas bangun pagi lagi lebih terkejut lagi adalah samudra awannya. Jadi tadi malam katanya ada badai ceritanya. Pas dengar dari teman-teman yang lain, walaupun saya nggak tahu badai kayak gimana, ternyata ya apa ya, bangun pagi itu udah terbayar walaupun malamnya kayak gitu. Nah, angin kenceng lah. Angin kenceng ya. Paginya keren, view-nya bagus, sunrise-nya bagus. Lihat samudra awan ya. Wah itu first time banget. Saya pernah, kalau nggak salah pernah nyapa Mas Ali di sana tuh. Katanya ini apa ya, kalau yang datang ke sana dan pas samudra awan ya itu tandanya apa, berhasil lah ya. Iya. Karena nggak semua hoki lah. Karena nggak semua orang bisa dapat samudra awan. Itu kadang-kadang dapatnya cuma kabut. Nah gitu, kabut doang. Dan itu wah, buat saya pertama luar biasa banget sih. Di bawah kaki kita ngeliat samudra awan yang sampai kayak teman di OG excited tuh keluar gitu. Dan emang ada ini ya, ada toilet. Terus nggak mikirin ya apa, buang air atau apa, karena excited gitu, karena ngelihat kebesaran pencipta tuh luar biasa pertama kali itu kan, yang setinggi itu dan udara jernih banget gitu. Bener-bener ya udah free oksigen lah ya. Free oksigen gitu. Kayak sekarang Covid. Baru mikir makan tuh jam berapa, kita sarapan tuh jam 9-an. Ya baru beres masak-masak. Baru kerasa lapar gitu. Dan di situ ya kebersamaan lagi MTMA, kita masak-masak dan lainnya. Walaupun sebenarnya apa ya, nggak membosankan gitu. Karena ya kita ada orang yang seru, nggak didiemin orang-orang baru tuh gitu ya. Walaupun kita sebenarnya harus aktif juga. Cuman di situ ya MTMA tuh ngerangkulnya dengan apa, dengan saling pacantel tuh benar gitu. Iya, luar biasa. Nih kesaksian dari Bang Handi yang waktu itu ngetrip ke Gunung Pertepela, kondisi masih member baru ya. Iya, di situ saya pertama kali juga ngevlog tentang pertama kali ngevlog di gunung dari pas turunnya, tapi pas di atas, terus pas turun juga. Dan sekarang ya syukur udah ditonton berapa ribu orang gitu. Mantap. Karena waktu itu mikir cuma posting doang deh, nggak diedit yang sebagus apa gitu. Ternyata lumayan gitu. Mungkin banyak orang yang cari, akhirnya ketemu video Bang Handi gitu. Ya syukurlah, maksudnya menemukan yang tepat gitu. Karena ya kebayang kalau saya udah baru gitu ya, nggak terlalu kenal, terus diantepin pas itu hipotermia, wah udah yang bahaya lewat. Itulah namanya wajib mencari untuk yang teman-teman yang bisa untuk membantu tanggung jawab. Oke, kita kembali ke pembahasan lagi. Tadi udah ngebahas tentang trip MTMA dan trip yang paling berkesan bagi Bang Handi. Nah sekarang tentang konten kreatornya. Nah Bang Handi ini konten kreator sejak kapan Bang? Sejak pakai HP itu sekitar mungkin 2007 ada lah ya, ketika masih ngeband. Masih ingat ini pas lagi ngeband. Karena kan saya juga di band tuh posisi player, cuman sebagai manajer juga. Jadi mantap. Zaman tuh Facebook kan, gimana caranya mengemas band kita tuh dikenal gitu. Dulu masih pakai HP juga masih butut Nokia berapa gitu ya. Terus pakai kamera pocket, nah kayak gitu. Oh gitu. Zaman segitu saya belum pegang HP. Siapa lah? Nah, masuk dunia YouTube sendiri sejak kapan nih? Dunia YouTube tuh ketika baru sadar kalau misalnya tiap HP punya akun YouTube. Ya maksudnya kan ada orang upload pertama aja sejak kapan? Upload pertama tuh masih ngasal, masih main gitar atau apa gitu. Masih belum mikirin YouTube tuh ya, Indonesia juga mungkin belum sekencang kayak zaman sekarang ya. Yang trigger saya tuh ketika Chandra Liao vlog, terus Arif Muhammad dan lain-lain. Legend-legendnya lah ya. Ngevlog jalan-jalan kayaknya seru juga nih. Walaupun ketika prakteknya di Bandung aneh gitu, megang kamera sambil ngobrol di kamera tuh, orang tuh nggak apa ya, ngelihatnya bukan suatu yang biasa gitu, kayak ini naon sih gitu. Nah beda dengan ketika saya keluar kota, contohnya waktu itu ke Kebun Raya Bogor, ke Jakarta. Ternyata di Jakarta udah biasa ya, karena mungkin dunianya di sana. Kalau di Bandung tuh jalan-jalan di mall dengan kayak gini tuh
apa gitu. Tapi ketika perasaan Bang Handi biasanya orang belakang kamera jadi di depan kamera tuh rasanya gimana sih? Rasanya kayak sekarang. Sebenarnya kalau sekarang tuh karena ditanya ya, ada rasa grogi karena ditanya, tapi kok bisa ngevlog ya karena udah kebiasa depan kamera aja. Beda gimana bedanya ya? Ditanya dengan ngomong sendiri. Kayak ngomong sama kaca, ini ngomong sama manusia lagi gitu. Dialog dengan monolog beda rasa. Beda rasa gitu. Gitu. Bang Handi lebih suka konten kreator ini bikin tentang apa? Sebenarnya kalau ngomong lebih suka, semua harus suka ya konten kreator tuh. Iya. Saya kalau dibilang nggak boleh milih-milih, tapi kan ada juga yang kita lihat nih di YouTube tuh lagi algoritmanya kemana gitu ya. Oh iya. Misalkan terus Instagram lagi kemana. Iya, ramainya ya. Makanya YouTube saya sendiri ketika bertahun-tahun akhirnya YouTube dan akhirnya pecah AdSense-nya di konten penelusuran atau jalannya explore kayak gitu, ya udah akhirnya saya fokusin di sana karena kita lihat pasarnya. Oh iya. Nah, kalau misalkan Instagram lebih kayak kita display sebagai kreator buat orang lihat hasil karya kita gitu. Oh iya. Itu aja sih, dan portofolionya lah. Ya karena kan jam sekarang portofolio nggak mungkin lewat email, orang tinggal lihat Instagram. Gimana kita mengemas Instagram pribadi itu jadi sebuah bisnis gitu. Iya, ini self branding lah ya. Self branding, benar. Bang nih, tadi kan udah nyerita tentang YouTube-nya. Nah sekarang motret gue. Nah motret gue ini apa sih dan sejak kapan? Motret gue tuh ketika apa yang saya lakukan tuh menghasilkan duit. Tapi perlu branding nih. Iya. Mikirnya lama banget, apa ya orang lain tuh ini itu. Dan nggak sengaja sih tercetus dengan MG ini motret gue tuh karena pengen orang yang gampang diinget, termasuk saya pun gampang inget gitu. Akhirnya ya udah, ini kan hasil saya sendiri misalkan ya. Ya udah aja motret gue gitu. Tapi selama berjalannya motret gue tuh saya berjalan dengan tim juga waktu itu kan. Ada Yosafat, ada siapa, dan itu bisa bergabung siapapun di dalamnya. Tapi tetap dengan hashtag motret gue karena itu bisa jadi karya saya, bisa jadi karya tim saya juga gitu. Jadi nggak ada yang lebih ke apa ya, memojokkan. Oh itu saya enggak gitu. Dapat klien pertama atas nama motret gue ini kapan tuh? Kapan tuh? Tahun berapa gitu? Tahun berapanya lupa, tapi ada salah satu kafe di Bandung ya. Nah akhirnya ya udah, itu klien pertama. Terus sebelumnya juga ada, cuma lupa, saya lebih ke personal ya. Produk foto makanan dan lain-lain hal. Di situ ya bersyukur ternyata kita punya brand juga dengan punya portofolio. Nggak harus digabungkan gitu, nggak mungkin portofolio ada tapi pasti tanya brand kamu apa, liar gitu. Malu. Jadi punya branding itu penting. Branding itu penting. Menjual gitu. Benar. Lumayan kan buat beli jajan lagi. Nasi. Makan Bang. Bukan atuh, McD. Saya menyebutin merek. Iya, merek ada promo. Ya udah, Bang, nih motret gue itu ngegarap apa aja sih? Waduh, kalau bilang ngegarap, foto produk, makanan foto model. Nah, kalau foto model kan kadang ada yang masalah artikan, wah model seksi atau apa. Sebenarnya model itu kan nggak lihat behindnya, kayak karena misalkan saya ada produk baju, Handi cariin model dong, nggak mungkin bajunya doang. Akhirnya cari yang sesuai dengan si produknya itu. Buat anak muda ya modelnya yang muda gitu. Dan harus menjual, nggak mungkin cuman cantik doang, tapi lebih ke ya bodinya juga harus dilihat. Nah lalu itu juga cari model artis ya, waktu sepatu. Siapa sih? Josalim itu kan dari preman pensiun edisi berapa. Karena ya baik lagi ketika produk itu, sepatu itu lumayan jadi UMKM yang terkenal di luar negeri, kita juga harus memikirkan talentnya gitu. Nggak mungkin brandnya udah sepatu boot keren gitu ya, pertama petampilannya anak kecil gitu atau nggak anak biasa kan enggak. Kita punya sosok yang punya nama. Sudah punya nama. Terus selain foto produk, foto model, foto produk kan luas ya, makanan baju Terus kita lebih ke jasa untuk foto prewedding, wedding. Lalu yang kemarin baru dilakuin lah untuk foto dokumentasi pemakaman. Ada juga. Ada. Apapun lah karena zaman PPKM tuh semua dihajar ya. Yang penting dapur ngebul. Betul. Yang penting ada lah keisi dompet. Knalpot nyala gitu. Yang penting jangan sampai para pahlawan di dompet kita tuh pada tinggal gitu. Bener itu dia. Karena itu kita dituntut untuk bisa semua, tapi walaupun ada keterbatasan, misalkan
wah kita nggak bisa, bilang aja nggak bisa, jangan oke, semua diambil, nggak juga gitu, nggak hawak gitunya bahasa Inggris nama. Ukur kemampuan diri lah. Benar gitu, jangan mikirin ekspektasi duit. Kadang ada sesuatu yang kita harus berjiwa sosial gitu. Dalam artian si produk ini UMKM, dia butuh support itu. Terus nggak ada modal buat branding, ya udah kita barter aja. Kadang saya makanya agak-agak berisi itu karena barter gitu. Barternya ya udah, dia kafe nggak punya modal, ya udah sok makanannya buat kita fotoin, nggak ada masalah sih selama itu continue gitu kan. Suatu saat itu pasti mereka juga naik gitu ya. Kita ada continue project, dapatlah hasil gitu sih. Jangan pernah menolak gitu aja sih. Yang mau barter silakan kontak aja langsung, atau mau langsung ini job, misalkan mau pre-wed, mau wedding, mau foto model, foto produk juga, silakan kontak Motret gue. Asal jangan menang pertama aja gitu. Hasilnya pasti keren, oke lah, sudah teruji. Aduh, masih belajar. Karena kehidupan tuh terus belajar, sampai kita meninggal pun kita masih belajar. Bener, belajar. Terus berproses. Bang Andi nih, suka dukanya ketika motret gue tuh apa sih? Suka dukanya? Iya. Kalau sukanya tadi kan udah diceritain ya, makan. Suka dukanya kita kan berawal dari nol ya. Berawal dari yang bukan dengan gear yang mahal, bukan dari sesuatu yang megah gitu ya. Kita berawal dari suka gitu, dari hobi, gimana menghasilkan, lalu itu menjadi sebuah yang kita bersyukurnya tuh, kepuasan kita adalah karya dari seseorang gitu. Di belakangnya tuh kita yang bikin gitu. Itu yang kepuasan yang misalkan nih ada rasa bangga, kebanggaan dia tuh pernah ini, kita yang produce itu kayak gimananya. Itu yang sampai sekarang seneng sih, dan saya selalu berprinsip biarlah mata saya membawa kita kemanapun. Asik. Mantap. Bang Andi ini lebih suka pakai kamera apa nih? Saya sih karena adanya mirrorless. Oh iya. Gimana sih untuk menjadi ya istilahnya membuat usaha di bidang itu teh? Barangkali ada teman-teman nih yang punya skill, tapi juga pengen ngembangin nih ke arah usaha itu, jasa video, foto, content creator lah, media creator. Yang utama adalah pasti kayak tadi lagi ya, banyak belajar. Iya, banyak belajar. Harus kuat mental untuk dikritik. Itu karena semahal apapun bukan jadi jaminan kalau itu barang tuh menghasilkan sesuatu yang lebih. Itu bukan jadi jaminan juga, tapi gimana caranya dari hal sederhana kita bisa bikin orang tuh puas gitu. Nah gitu. Jadi yang pertama dilakuin adalah yang pasti beli kamera kan. Terus kebutuhan kameranya buat apa? Lalu banyakin lah jam terbang gitu. Sama kayak profesi apapun, jam terbang itu penting gitu. Iya betul. Foto-foto sampai akhirnya bosen lah gitu. Masa pengalaman dan anggaplah kamera itu udah kayak pasangan gitu, karena kita harus ngerawatnya, kita mengenali apa aja di dalamnya. Iya betul. Karena kadang ketika di lapangan kita nggak tahu nih, tiba-tiba error, tiba-tiba apa. Karena berapa kali saya pengalaman ketika mau interview pejabat atau apa, ketika error kita harus yang berperannya di belakang kita gitu. Gimana mengemas si pejabat itu tuh nggak panik, nggak malas buat 2 kali di retake gitu. Nah kita harus bisa juga public speaking gitu, sambil ngebenerin kamera, sambil kita ngomong menenangkan, baru kita play lagi. Jadi semua berperan sih. Jadi udah kayak nyatu lah kamera dengan diri seorang kreator gitu. Dan yang pasti mah utamakan kepuasan pelanggan ya. Itu kepuasan pelanggan. Karena nanti bakal repeat langganan terus. Gitu. Walaupun kadang ada aja yang aduh lagi butuh-butuhnya tapi ditawar edan gitu tawarannya. Tapi kalau lagi butuh mah diambil. Iya juga sih. Cuman saat ini emang harus lebih ke apresiasi sih. Maksudnya betul. Nggak mungkin ada prewed ya minta 100.000 kan. Waduh. Ada dulu. Waduh. Dan saya nolaknya dengan halus, karena bukan karena belagu, bukan karena pengen gede, tapi ngasih pelajaran kalau profesi apapun harus dihargain. Betul sih. Karena semua orang udah pernah proses sampai titik itu, nggak mungkin cuma dihargai 100.000 gitu. Iya betul. Siapapun itu harus dihargain gitu. Iya, jadi bukan hanya saat itu aja, tapi proses pembelajarannya selama bertahun-tahun gitu. Bener. Juga ya. Kan kita nggak tahu, mungkin si orang ini udah pernah kelas ini, kelas itu, beli kamera nabung, masa sekarang cuma dihargain 100.000 karena teman. Itu yang nggak boleh kayak gitu sih. Terus bagi yang belum punya gear, hal yang penting kayaknya bukan gearnya, tapi skillnya ya bang.
skill tuh ngikutin kalau misalnya punya gear. Karena kalau skill ada dan kameranya, dari mana dia belajarnya? Iya. Gitu sih. Jadi saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi gitu, saling melengkapi lah. Jadi Bang, pesan-pesan buat teman-teman nih, teman-teman yang nonton apa aja nih Bang? Pesan-pesannya untuk dalam hal apa nih? Dalam hal, ya boleh yang pertama tentang tripnya, MTMA-nya, yang kedua tentang content creator-nya, boleh lah. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke MTMA karena ntar ada oprek ya. Nah sama yang udah di dalam MTMA sendiri, terutama ini yang di dalamnya, saya berpesan kita harus lebih saling respect aja. Aplikasikan Pecantel tuh secara nyata, bukan sekedar hashtag atau tagline doang gitu. Karena Pecantel tuh ya kita bebarengan gitu. Bukan sekedar oke, lu temen gue, kita satu komunitas, enggak, tapi di luar tuh bakal suatu kali ketemu gitu kan. Entah itu mungkin kita lagi berbisnis gitu, entah itu kita di komunitas yang berbeda gitu. Oh ada temen dari MTMA loh, itu bakal lebih ngena gitu. Dan untuk yang di dalam juga lebih kalau misalkan dibahas di partai merapatkan barisan. Karena itu baik lagi lebih solid. MTMA ini kan terbentuk bukan karena TV doang, tapi gimana kita menyatukan dulu yang sebutnya founder-foundernya gitu, yang udah berjuang capek-capek. Sekarang masa kita melempem ya, kita harus tetap lanjutkan api semangat itu gitu. Nah untuk yang di luar untuk mau masuk ke MTMA sendiri, kita harus sadar MTMA ini ada bukan sekedar dari TV doang gitu. MTMA ada sarana berorganisasi. Karena belajar organisasi itu mahal. Nah jadi saatnya mumpung ada wadah yang benar, ya udah kita saling berkoordinasi di MTMA gitu. Yang penting mah bisa cari teman main ya, ngetrip. Nah itu biar rame-rame gitu. Karena PPKM ya nggak kerasa. Coba kalau misalnya PPKM, misalkan kita mau ke mana ya, ke Curug misalkan. Curug. Mana sendiri tuh gitunya, securugnya kan bisa 5 curug gitu nya. Intinya gitu. Jadi ayo bebarengan lah. Bebarengan tuh bisa soal nongkrong di tempat nongkrong gitu, nggak harus trip yang mahal-mahal, enggak. Trip tuh kan nggak harus pesawat atau nggak keluar pulau ya. Misalkan, di Bandung aja, explore Bandung aja misalkan di sebuah kafe itu udah jadi sebuah trip kalau kata saya ya. Nggak harus. Bukan kopdar. Kopdar mah beda. Ada quote-on-quote-nya kalau kopdar mah. Kalau trip tuh karena fun kan. Gitu kalau kata saya sih. Terus untuk soal konten kreatornya gimana? Ya baik lagi konten kreator, yang penting up and down itu pasti ada ya. Tapi gimana kita mengelola sebutnya prinsip aja gitu. Mau berkarya untuk nyari duit atau terkenal. Kalau saya sih dikenal dulu. Karena duit itu bakal ngikut, betul. Semua ekspektasi duit ya percuma gitu. Suatu saat kecewa terus, bukan suatu saat tiap hari bakal kecewa terus. Kenapa sakit tapi kalau kita seneng jalanin ya, kalau kita emang hobi di situ, jalanin aja, pasti duit mah ada aja lah gitu. Jadi enak ya, hobi yang dibayar. Itu biasanya impian banyak orang. Semua orang hobi yang dibayar. Gitu. Benar. Termasuk saya juga dulu pengen gitu. Tapi saya lebih untuk pribadi aja. Gitu. Contohnya kan di MTMA program TV-nya sendiri. Coba si host bukan didesain ya, emang dikonsep untuk jalan-jalan, loncat-loncat tapi dibayar gitu. Coba, ya kan kurang enak apa di MTMA? Nah, ada loncat-loncat ke air dibayar kan, dan dikenal, gitu dia. Mantap. Terus Bang, ada kata-kata terakhir nggak untuk di podcast ini gitu? Di episode kali ini. Semangat, tetap bebarengan gitu ya. Karena hidup mah bukan soal siapa kita gitu, tapi gimana kita memposisikan diri di dalam MTMA, di dalam karir. Kita harus sama berkesinambungan lah ya. Karena baik lagi makhluk sosial tuh bukan soal kita jabatannya siapa, tapi gimana kita merangkul semua perbedaan itu gitu, jadi sebuah kesatuan gitu sih kalau kata saya. Jadi hasilnya juga bakal enak gitu. Hidup tuh ada ceritanya gitu. Ya kan hidup cuma sekali. Kalau misalkan kitanya udah gini-gini aja, kerja gini-gini, mau jadi apa gitu. Ntar ketika kita udah beres tuh, orang
cuma taunya di Batu Nisan doang gitu. Tapi harus ada jejak digital, harus ada jejak karya, harus ada jejak. Oh, si ini tuh dulu pernah jadi di MTMA bagian apa. Indonesia tuh selalu pengen kayak gitu karena buat anak cucu nanti tuh seenggaknya kita ada branding itu tetap ada gitu walaupun kita udah tinggal nama gitu sih. Iya betul. Mantap sekali teman-teman. Tadi seperti kata terakhir yang dikatakan adalah hidup itu cuma sekali, tapi hiduplah yang berarti dan karya itu tetap abadi. Benar. Gitu. Pokoknya tonton terus podcast MTMA Bandung di channel MTMA Bandung. Dukung terus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga podcast kali ini didukung oleh Motret gue. Motret gue dan Ardan Hotel. Nah jadi yang teman-teman mau staycation ya bisa di Ardan Hotel lah ya. Harga asik lah pokoknya. View-nya juga bagus. Ini kita pemandangan Bandung. Lantai 5-nya loh. Iya. Mantap sekali. Oke, terima kasih Bang Andi. Sama-sama. This is my trip, my adventure. MTMA Bandung juara. Jos. Salam Pak Cantel. Nah, sauyuran nggak jaga alam. Salam restorasi.